Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Paujan, jurusan Teknik Informatika, Universitas Maesari Bakti Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai clustering Cummins pada penyakit OCD. Baik, sebelumnya data yang saya dapatkan untuk membuat clustering ini yaitu dari Kaggle. Seperti ini datanya. Untuk datanya ada beberapa variabel yaitu pasien ID, age, gender, entity, material status, education level, kemudian ada OCD diagnosis date, duration of symptom, kemudian ada previous diagnosis, kemudian ada family of history of OCD, kemudian ada obsess type, kemudian ada conclusion type, kemudian score obsession, dan ini score conclusion, kemudian ada depression, anxiety, dan medication. Oke, langsung saja kita ke programnya. Langsung saja ke implementasi program. Di sini saya sudah membuat program dan sudah menjalankan semua programnya. Yang pertama kita import data dari dataset yang tadi kita sudah download. Kemudian kita import library. Di sini ada pandas, kemudian numpy, scikit-learn, kemudian ada matplotlib, kemudian ada seaborn. Pandas di sini yaitu untuk manipulasi data dan analisis data terstruktur, menyediakan struktur pada data seperti data frame dan series. Kemudian untuk numpy untuk komputasi numerik yang efisien, mendukung operasi array dan metrik besar. Kemudian yang selanjutnya ada scikit-learn processing, yaitu untuk standarisasi fitur dengan menghapus dan menskalakan ke unit variance. Kemudian ada Cummins, itu implementasi algoritma Cummins untuk clustering data. Kemudian ada Silhouette Score, ini untuk mengevaluasi kualitas clustering. Kemudian ada Matplotlib untuk membuat visualisasi data statis, animasi, dan interaktif. Kemudian yang terakhir ada seaborn, library visualisasi data untuk menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk membuat grafik statistik yang benar. Selanjutnya, di sini kita panggil file yang tadi, yaitu CD dataset. Kemudian menampilkan data head dari data tersebut. Data tersebut menampilkan data teratas dari dataset yang telah tadi kita import. Kemudian selanjutnya kita menampilkan statistik dari data tersebut. Ini kita sudah ubah menjadi numerik. Data statistiknya akan menjadi seperti ini. Dari data tersebut ada 550 data yang ini. Kemudian untuk rata-rata usia yang terkena OCD yaitu 47,85 tahun. Kemudian untuk minimal yang terkena yaitu untuk pasien 18 tahun. Untuk maksimalnya yaitu 75 tahun. Kemudian 50% pasien berusia di bawah 49 tahun. Selanjutnya untuk durasi gejala, rata-rata gejala yaitu 123,65 bulan atau sekitar 10,3 tahun. Kemudian untuk durasi maksimum yaitu 6 bulan. Durasi minimum 6 bulan. Kemudian untuk durasi maksimum yaitu 240
bulan atau sekitar 20 tahun. Rata-rata kemudian 50% pasien memiliki durasi gejala di bawah 125,5 bulan atau sekitar 10 tahun. Untuk TBS score rata-rata untuk obsesi yaitu 20,65, minimal 0 dan maksimal 40. Kemudian untuk kompulasi rata-ratanya 18,92, minimalnya 0 dan maksimalnya 40. Kemudian untuk missing value berada di variabel previous diagnosis yaitu sebanyak 86. Selanjutnya yaitu ada program feature, age, duration of symptom, YBS score obsession, YBS score conclusion. Kode ini mengisi nilai yang hilang di kolom tertentu dengan nilai rata-rata, lalu menskalakan data menggunakan standar scalar. Kemudian untuk perintah selanjutnya yaitu depth plot elbow method. Untuk mengimplementasikan metode elbow, menentukan jumlah optimal dari klaster pada algoritma Cummins clustering digunakan untuk menemui titik elbow pada garis yang menunjukkan jumlah klaster pada sumbu X dan within cluster of square atau intertia pada sumbu Y. Titik elbow ini menunjukkan jumlah klaster yang optimal untuk digunakan dalam algoritma clustering. Kemudian data yang telah diisi dengan nilai rata-rata untuk kolom yang memiliki nilai yang hilang. Kemudian data tersebut diubah skala menggunakan standar scalar. Setelah itu fungsi elbow dipanggil dengan argumen scaled feature yang merupakan data yang telah diubah menjadi skala. Fungsi tersebut akan menghitung interia untuk setiap jumlah klaster dari 1 hingga 10 menggunakan algoritma Cummins dan kemudian menggambarkan grafik yang menunjukkan jumlah klaster pada sumbu X dan interia pada sumbu Y. Grafik ini berupa plot garis dengan sumbu X yang mewakili jumlah klaster yang berkisar dari 1 hingga 10. Ini. Kemudian Y mewakili intersia yang ini. Plot tersebut menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jumlah klaster, intersia menurun. Insersia dimulai tinggi saat jumlah klaster rendah dan menurun seiring bertambahnya jumlah klaster. Garis tersebut memiliki kemiringan curam dari 1 hingga 4, sekitar 4 klaster. Setelah itu, laju penurunan intersia melambat. Titik ini tempat laju penurunan berubah secara nyata seiring disebut sebagai siku. Kemudian jumlah klaster yang optimal mungkin sekitar 4. Hal ini dikarenakan menambahkan lebih banyak klaster melewati titik ini tidak meningkatkan kekompakan klaster secara signifikan sehingga menghasilkan hasil yang semakin berkurang dalam hal penurunnya insersia. Kemudian untuk optimal cluster, setelah tadi melakukan pre-processing dan scaling data menggunakan standar scalar, perintah yang tadi menggunakan elbow untuk menentukan jumlah optimal dari cluster pada algoritma Cummins. Jumlah dari cluster ditentukan dengan mencari titik elbow pada grafik yang menunjukkan jumlah cluster pada sumbu X dan intertia pada sumbu Y. Nah, ini contohnya. Contoh grafik pada elbow method for optimal untuk optimal K. Yang ini intertia. Kemudian ini number of cluster. Di sini jumlah optimal dari cluster ditentukan sebagai 3 yang kemudian digunakan untuk membuat instance dari Cummins dengan menggunakan cluster 3 ini. Kemudian selanjutnya ada perintah silhouette F, silhouette score scaled feature cluster. Ini berguna untuk menghitung skor silhouette untuk data scaled feature
yang diberikan pada label cluster yang diperoleh dari algoritma clustering K-means. Skor silhouette mengukur kualitas pengelompokan dengan mempertimbangkan kekompakan masing-masing kelompok dan pemisahan antar kelompok. Kemudian untuk printf in silhouette score for optimal cluster berguna untuk mencetak skor silhouette untuk jumlah cluster yang ditentukan. Skor ditampilkan sebagai nilai floating point. Mungkin ini skor dari 3 cluster yang tadi kita ubah atau kita jelaskan. Kemudian kita akan menampilkan yang saya tadi telah cluster, yaitu ada age dan duration of simple month. Sumbu E kita labeli sebagai usia. Sumbu ini menunjukkan usia pasien skala berkisar sekitar 20 hingga 75 tahun. Kemudian sumbu Y kita labeli sebagai durasi gejala atau duration of symptom. Sumbu ini menunjukkan durasi gejala yang dialami pasien skala berkisar dari 0 hingga 250 bulan. Setiap titik pada scatter plot mewakili pasien secara individu. Posisi titik tersebut sesuai dengan usia pasien dan durasi gejala mereka dalam beberapa bulan. Untuk penjelasannya, itu pasien yang lebih muda, usia 20-40 tahun, memiliki durasi gejala yang beragam, tersebar di 3 kelompok. Kemudian pasien parubaya usia 40-60 tahun juga menunjukkan penyebaran di berbagai kelompok yang tapi tampaknya memiliki distribusi durasi gejala yang lebih seimbang. Kemudian pasien yang lebih tua usia 60-75 tahun sebagian besar termasuk dalam kelompok usia muda, yang menunjukkan tren di mana kelompok usia yang lebih tua memiliki durasi gejala yang lebih lama. Dari diagram tersebut, interpretasi cluster, yaitu ada cluster kuning dapat mewakili kelompok pasien dengan durasi gejala sedang yang berpotensi menunjukkan stadium tengah penyakit atau kondisi yang sedang dipelajari. Kemudian kelompok ungu tua menunjukkan pasien dengan durasi gejala yang bervariasi, mungkin mewakili kelompok beragam dengan perkembangan penyakit yang bervariasi. Kemudian cluster biru hijau menunjukkan pasien yang telah mengalami gejala dalam jangka waktu lama, seringkali berusia lebih tua, mengidentifikasikan stadium penyakit yang lebih lanjut atau kondisi kronis. Kemudian yang selanjutnya ada cluster profile. Perintah ini, data ini menunjukkan profil dari 3 klaster pasien dengan gangguan obsesif kompulsif OCD dengan karakteristik klaster 0, rata-rata usia yaitu 48,74 tahun. Untuk durasi gejala yaitu 117. Kemudian untuk YBOCS obsesi yaitu 23,49. Untuk compulsion yaitu 30,72. Kemudian untuk klaster 2 rata-rata usia yaitu 59,70 tahun. Kemudian untuk durasi gejala atau duration of symptom yaitu 92,76 bulan atau sekitar 7,7 tahun. Untuk skor obsesi yaitu ada 15. Kemudian untuk skor kompulasi ada 11. Yang ketiga ada klaster 2 yaitu usia rata-rata 34,2 tahun. Kemudian untuk durasi gejala ada 164,4 bulan, 44 bulan atau sekitar 13,7 tahun. Kemudian untuk
obsesi. Skor obsesi yaitu ada 22,666. Kemudian untuk skor kompulasi yaitu ada 11,66. Dari sini kita dapat simpulkan klaster 2 memiliki pasien termuda namun dengan durasi gejala terpanjang. Kemudian klaster 1 memiliki pasien tertua dengan skor obsesi dan kompulasi terendah. Kemudian untuk klaster 0 menunjukkan skor kompulasi tertinggi jauh di atas klaster lainnya. Dari analisis ini menunjukkan variasi yang signifikan dalam karakteristik OCD di antara ketiga klaster yang mungkin mengindikasikan perbedaan dalam presentasi klinis atau subtype OCD. Yang terakhir yaitu data yang telah kita klaster. Dari data yang telah kita tadi buat, di sini kita akan menampilkan data klaster. Yang pertama ada profil pasien. Ini menampilkan informasi dari 5 pasien dengan obsessive atau compulsion disorder OCD. Setiap baris memiliki satu pasien dengan berbagai karakteristik demokratis dan klinis. Kemudian ada karakteristik demografis. Usia berkisar dari 27 hingga 69 tahun menunjukkan variasi usia yang luas. Kemudian untuk jenis kelamin ada pria dan wanita, etnis, ada Afrika, Hispanik, dan menunjukkan keragaman latar belakang. Kemudian untuk status pernikahan bervariasi dari lajang menikah hingga bercerai. Pendidikan mulai dari sekolah menengah hingga gelar perguruan tinggi. Informasi diagnosis OCD, tanggal diagnosis berkisar dari 2014 hingga 2022. Menunjukkan kasus yang relatif baru. Kemudian untuk durasi gejala bervariasi dari 126 hingga 203 bulan, 10,5 tahun hingga 16,9 tahun. Menandakan kondisi kronis. Kemudian untuk riwayat medis, diagnosis sebelumnya beberapa pasien memiliki riwayat MDD atau Major Depressive Disorder. Kemudian riwayat keluarga OCD bervariasi menunjukkan kemungkinan faktor genetik pada beberapa kasus. Selanjutnya ada karakteristik OCD. Tipe obsesi meliputi harm-related, kontaminasi, simetri, dan penimbunan. Kemudian tipe kompulasi termasuk pengecekan mencuci dan pengaturan. Kemudian penilaian keparahan yaitu ada skor BOCS bervariasi untuk obsesi 3,3 sampai 39 dan kompulasi 4 sampai 28. Yang ini ya. Menunjukkan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Untuk komorbiditas, untuk depresi, beberapa pasien memiliki diagnosis depresi. Untuk kecemasan, beberapa pasien juga didiagnosis dengan gangguan kecemasan. Kemudian untuk penanganan, medikasi termasuk SSRI dan benzodiazepin menunjukkan pendekatan farmakologis yang berbeda. Untuk pengelompokan, pasien dikelompokkan ke dalam klaster 0, 1, dan 2 mungkin berdasarkan karakteristik atau pola gejala tertentu. Untuk kesimpulannya, data ini memberikan gambaran komprehensif tentang pasien OCD mencakup berbagai aspek dari demografi hingga manifestasi klinis dan penanganan. Informasi ini sangat berharga untuk memahami keragaman presentasi OCD, faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangan dan pendekatan pengobatan yang digunakan. Kemudian, data ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut guna mengidentifikasi pola atau korelasi yang dapat mungkin membantu dalam diagnosis, prognosis, atau penghambatan strategi pengobatan yang lebih efektif untuk OCD. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.